Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Matematika Tuntas, channel yang berisi pelajaran matematika SMA. Kali ini kita akan mempelajari menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Apakah yang dimaksud fungsi dalam matematika? Contoh-contoh fungsi. 1. Perhatikan himpunan pertama dengan anggota 1, 2, 3, 4. Dan himpunan kedua dengan anggota 2, 4, 6, 8. Kita hubungkan dengan tanda panah 1 ke 2. Dua ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Ini adalah suatu fungsi yang disebut dinyatakan dengan diagram himpunan, diagram panah. Ini adalah contoh fungsi yang dinyatakan dengan diagram panah. Yang kedua, ini adalah fungsi yang dinyatakan dengan pasangan berurutan. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Contoh fungsi yang berikut dinyatakan dengan rumus. Y sama dengan 2X. Contoh yang ketiga, yang keempat, dinyatakan dengan grafik. Tadi di sini fungsi. Kesemuanya disebut fungsi. Fungsi adalah hubungan atau relasi X ke Y. Itu secara sederhana. Jadi secara sederhana fungsi adalah hubungan atau relasi X ke Y. Dinyatakan dengan diagram panah, dinyatakan dengan pasangan berurutan, dinyatakan dengan rumus, dan dinyatakan dengan grafik. Kali ini kita akan berfokus kepada fungsi yang dinyatakan dengan rumus dan dengan grafik. Kita ke pokok utama, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ingat, fungsi di sini yang akan kita fokuskan adalah dalam bentuk rumus dan dalam bentuk grafik. Ini adalah fungsi dalam bentuk grafik.
grafik atau fungsi yang sebelah kiri ini dengan garis merah adalah kita sebut fungsi naik. Dan juga yang sebelah kanan kita sebut fungsi naik. Kalau kita ngeliat suatu grafik, kita lihat dari grafik ujung sebelah kiri untuk mengetahui apakah grafik atau fungsi tersebut naik atau turun. Saya ulangi, melihat grafik dari sebelah kiri. Pada grafik ini ada dua yang naik, yaitu grafik sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang tengah yang berwarna biru, yang saya beri garis biru, itu adalah fungsi atau grafik turun. Kalau kita perhatikan, fungsi naik yang sebelah kiri itu ada di sebelah kiri dari 2. Maka fungsi naik tersebut terletak pada interval, karena sebelah kiri berarti lebih kecil dari 2. Maka intervalnya kita tulis X lebih kecil dari 2. Sedangkan yang sebelah kanan, grafik naik itu kalau diperhatikan dimulai dari X sama dengan 4 ke kanan. Jadi X lebih dari 4 juga interval fungsi naik. Sedangkan fungsi turun, X-nya antara 2 dan 4. Kita tulis X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 4. Jadi, berdasarkan grafik kita dapat menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dengan cara memperhatikan. Lihat grafik dari sebelah kiri, mana yang naik, mana yang turun. Kemudian kita nyatakan X-nya. Hubungan fungsi naik atau turun dengan gradien garis singgung atau turunan pertama. Bagaimana hubungan fungsi yang naik atau fungsi yang turun dengan gradien garis singgung atau turunan pertama? Perhatikan kembali grafik yang sudah ditayangkan tadi. Grafik dari fungsi Y sama dengan Fx. Yang saya beri tanda panah itu menyatakan gradien garis singgung, kurva yang naik. Pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bahwa gradien garis singgung kurva ditentukan dengan turunan atau diferensial. Garis singgung yang tampak diberi warna merah adalah garis singgung yang miring ke kanan. Garis singgung seperti itu mempunyai nilai positif. Jadi, perhatikan yang garis singgung merah, gradien garis singgung yang dicari dengan menggunakan turunan untuk fungsi yang naik adalah positif. Baik yang kiri kanan, gradien garis singgung yang dicari dengan turunan pada gambar ini adalah positif karena miring ke kanan. Perhatikan gradien garis singgung yang berwarna hitam ini turun.
Gradien garis singgung turunannya adalah negatif. Jadi agar diperhatikan, untuk fungsi naik, gradien garis singgungnya adalah positif atau lebih dari 0. Gradien garis singgung dicari dengan menggunakan turunan. Jadi, fungsi naik, maka turunannya adalah positif. Sedangkan fungsi turun, maka turunannya adalah negatif. Pada interval X kurang dari 2 yang sebelah kiri dan X lebih dari 4, garis miring ke kanan, yang berarti gradien garis singgungnya positif. Sehingga disimpulkan, karena gradien garis singgung dicari dengan turunan, berarti turunan pertamanya positif atau lebih dari 0. Pada interval, pada fungsi turun yang antara 2 dan 4, garis miring ke kiri, maka gradien garis singgungnya negatif. Sedangkan gradien garis singgung dicari dengan turunan. Jadi, untuk fungsi turun, f aksennya atau turunan pertamanya adalah negatif atau kurang dari 0. Jadi, hubungan antara fungsi naik dan fungsi turun adalah fungsi naik kalau turunannya positif atau lebih dari 0. Fungsi turun kalau turunannya negatif atau kurang dari 0. Turunan di sini adalah turunan yang pertama. Ingat, gradien garis singgung dicari dengan turunan. Contoh, tentukan interval fungsi yang disajikan dalam bentuk grafik naik dan turun. Perhatikan grafik. Fungsi naik pada interval antara min 3 dan 1. Kita tulis X lebih besar dari min 3 kurang dari 1. Yang tengah. Ingat melihat grafik dari sebelah kiri. Fungsi turun pada interval. Fungsi turun di sini pada fungsi atau grafik yang kiri dan yang kanan. Yang kiri intervalnya X kurang dari min 3. Yang kanan X lebih dari 1. Perhatikan grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2X. Untuk X 0, ini harusnya 0, bukan X ya. Ini harusnya 0, 360 derajat. Lihat mana fungsi naik yang turun, dilihat dari sebelah kiri. Nah, yang seperti garis merah itu fungsi atau grafik yang naik. Maka intervalnya adalah yang untuk yang naik. Nah, itu yang berwarna biru untuk fungsi yang turun. Perhatikan intervalnya, X-nya. Interval fungsi naik, yang garisnya merah, antara 0,45 derajat plus 35, 225 derajat, 315 dan 360 derajat. Itulah interval fungsi naik. Interval fungsi turun 45 derajat, 135 derajat atau 225 derajat, 315 derajat. Nah, sekarang bagaimanakah menentukan interval fungsi naik dan turun bila fungsinya disajikan dalam bentuk rumus, tidak disajikan dalam bentuk grafik?
Langkah pertama, kita tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 24x. Kita tentukan turunan. Turunannya adalah f aksen 3x kuadrat min 18x plus 24. Kemudian turunannya kita buat sama dengan 0. Di sini kita akan mendapatkan fungsi yang tidak naik, tidak turun atau fungsi yang diam. Untuk turunan sama dengan 0. 3x kuadrat min 18x plus 24. Turunan ini kita buat sama dengan 0. Untuk mendapatkan x yang diam atau tidak naik, tidak turun. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 semua. Menghasilkan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Kita bagi semua. Bagi 3 semua disederhanakan. Kemudian difaktorkan. Menjadi x min 2 kali x min 4 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 2, x sama dengan 4. Di sini untuk x sama dengan 2 turunan adalah 0. Demikian halnya untuk x sama dengan 4 turunan sama dengan 0. Yang kita dapatkan dalam fungsinya adalah fungsi yang diam. Tidak naik, tidak turun. Sementara kita diminta untuk menentukan interval fungsi naik dan turun. Untuk menentukan interval fungsi naik, fungsi turun, kita harus tahu daerah mana yang turunannya positif atau lebih dari 0 yang berarti fungsi naik, dan interval fungsi yang bertanda negatif, turunan yang negatif, yang berarti fungsinya turun. Jadi kita harus menentukan interval dari turunan 3x kuadrat min 18x plus 24 kita buat 2 titik karena kita mendapatkan x sama dengan 2 dan x sama dengan 4. Yang kecil letakkan sebelah kiri, 2 sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Ini garis untuk turunan. Yang jelas kalau x sama dengan 2, fungsinya tidak naik, tidak turun atau diam, karena untuk x sama dengan 2 dan 4 turunannya 0. Kita akan memeriksa sebelah kiri 2, antara 2 dan 4, dan sebelah kanan 4. Bagaimanakah tanda dari turunan? Uji daerah, yang mana yang turunannya positif, yang mana yang negatif. Kita uji di kiri x sama dengan 2. Di kiri x sama dengan 2 ada angka 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Untuk mempermudah menghitung, saya menggunakan yang sebelah kiri 2, x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, maka turunannya 3x kuadrat jadi 0 karena x yang 0, min 18x jadi 0 karena x yang 0, sisa 24. 24 bertanda positif. Jadi sebelah kiri dari 2 turunannya bertanda positif. Berikutnya kita tinggal atur selang-seling. Tadi yang kita uji yang sebelah kiri 2. Ternyata positif, berarti yang berikutnya negatif, berikutnya positif. Positif, negatif, dan positif ini adalah tanda dari turunan. Turunan adalah garis singgung. Karena yang sebelah kiri, x sama dengan 2 turunannya positif, jadi fungsi naik. Pada x kurang dari 2, ada positif. Selain yang sebelah kiri 2, yang positif sebelah kanan 4. Itu juga fungsi naik. Jadi, interval fungsi naik
X kurang dari 2 atau X lebih dari 4. Kita lihat karena turunannya X kurang dari 2 atau X lebih dari 4, turunannya positif. Sedangkan antara 2 dan 4 turunannya negatif, minus. Jadi fungsi turun karena turunannya negatif. Antara 2 dan 4. Atau X lebih dari 2, X kurang dari 4. Simpulannya untuk menentukan interval fungsi naik, fungsi turun, kita menggunakan turunan pertama. Ingat langkahnya. 1, tentukan turunan. 2, turunan dibuat 0, cari X. 3, buat garis turunan. 4, uji. Yang mana turunannya positif atau negatif. Terakhir, kalau yang turunannya positif berarti fungsi naik. Yang turunannya negatif berarti fungsi turun. Tentukan interval fungsi fx sama dengan min x pangkat 3, min 3x kuadrat plus 9x naik dan turun. Langkah pertama, tentukan turunan fx sama dengan min x pangkat 3, min 3x kuadrat plus 9x. Turunannya adalah min 3x kuadrat min 6x plus 9. Langkah kedua, kita buat turunan sama dengan 0. Jadi min 3x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan, dibagi 3 menjadi min x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Kita kalikan min 1 supaya ngitungnya mudah. Sehingga min x kuadrat jadi plus x kuadrat, min 2x jadi plus 2x, 3 jadi min 3. Karena kita kalikan min 1. Kita faktorkan, diperoleh x sama dengan 1 dan x sama dengan min 3. Buat garis untuk fungsi turunan. Yang kecil sebelah kiri. Min 3 sebelah kiri berarti. Kita uji daerah mana yang turunannya positif atau negatif. Di kiri x sama dengan min 3. Misalnya kita gunakan x sama dengan min 4. Setelah kita hitung, akan menghasilkan min 15 negatif. Berarti yang sebelah kiri min 3 turunannya negatif. Untuk pengujian, sebenarnya tidak harus yang sebelah kiri. Yang tengah boleh, yang kanan boleh, yang mana saja boleh. Kita buat turunannya positif negatif. Nah, karena yang kiri tadi kita sudah mendapatkan negatif, berikutnya tinggal kita selang-seling saja. Jadi sebelah kiri min 3 turunannya negatif, berarti fungsinya turun. Antara min 3 dan 1 turunannya positif, berarti untuk fungsi naik. Sebelah kanan turun karena turunannya negatif. Jadi sebelah kiri x min 3 turunannya negatif, jadi fungsinya turun. Sebelah kiri berarti lebih kecil, x lebih kecil dari min 3. Yang turun, yang negatif, selain sebelah kiri min 3, terdapat juga sebelah kanan 1. Jadi, interval fungsi turun sebelah kanan x sama dengan 1 turunannya, nah ini harusnya turunannya juga negatif. Bukan positif, salah tulis nih. Jadi fungsinya turun. Pada sebelah kanan x lebih dari 1. Sehingga fungsi turun intervalnya x kurang dari min 3 atau x lebih dari 1. Sedangkan fungsi naik yang turunannya positif, yaitu antara min 3 dan 1.
Tentukan interval fungsi naik dan turun fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2X untuk X 0 derajat 360 derajat. Langkahnya sama seperti tadi. Tentukan turunan Y sama dengan sin 2X. Ingat turunan dari sin 2X, turunan sin adalah cos 2X. Kemudian turunan 2X adalah 2. Jadi dikali 2. Sehingga kita tulis turunannya adalah 2 kali cos 2X. 2-nya kita pindahkan ke kiri. Karena 2 itu bukan sudut, sedangkan 2X itu sudut. Jadi nggak bisa dikalikan 2X dengan 2. Jadi turunan Y sama dengan sin 2X, Y aksen sama dengan 2 cos 2X. Itu langkah pertama. Langkah kedua, mesti ingat, turunan dibuat 0. Maka 2 cos 2X sama dengan 0. Kita peroleh cos 2X sama dengan 0. Karena 0 dibagi 2 adalah 0. Kita cari X-nya. Berdasarkan persamaan trigonometri untuk kosinus 2X sama dengan 0 itu sama dengan cos 90 derajat. Untuk di kuadran ke 1 dan min 90 derajat untuk kuadran kedua, untuk kuadran keempat. Jadi kita tulis 2X sama dengan plus minus 90 derajat plus periodenya yaitu K kali 360 derajat. 2X plus minus 90 derajat plus K kali 360 derajat. Plus untuk kuadran 1, min untuk kuadran 4. Karena kosinus positif kuadran 1 dan 4. Kemudian kita bagi 2, kita peroleh X sama dengan 45 derajat plus minus 45 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka 0 kali 180 derajat. Jadi X sama dengan plus minus 45 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama dengan plus minus 45 derajat. Yang memenuhi yang plus 45, yang min 45 tidak kita gunakan. Walaupun min 45 juga benar. Tapi karena soalnya antara 0, lihat di atas. Antara 0, paling kecil 0, paling besar 360. Berarti min 45 tidak memenuhi. Yang memenuhi 45. Saya ulangi. Yang min 45 benar, tapi tidak digunakan, tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi syarat soal. Dan soalnya di atas. X-nya itu paling kecil 0, paling besar 360. Untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan plus minus 45 derajat plus 1 kali 180 derajat. X sama dengan plus minus 45 derajat plus 180 derajat. Untuk yang kuadran 1, yang plus, maka kita peroleh 45 ditambah 180. Jadi 225. Untuk yang min 45 ditambah 180 menjadi 135. Dua-duanya memenuhi syarat. Karena tidak lebih kecil dari 0, tidak melebihi 360 derajat. Untuk K sama dengan 2, berarti 2 kali 180 derajat. X sama dengan plus minus 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat atau 360 derajat. Untuk yang 45 tambah 360 menjadi 405 melebihi batas 360. Untuk yang min 45 ditambah 360 menjadi 315. Yang 405 melewati batas dari 360 jadi tidak memenuhi, tidak digunakan. Yang digunakan adalah 315. Jadi yang dipenuhi adalah 45, yang X-nya kita peroleh 45, 135, 225, 315. Dengan batas dari 0 sampai 360 derajat. Kita buat garis untuk turunan.
Ya, yang kita peroleh tadi 45, 135, 225, dan 315. Yang 0 dengan 360 ini adalah batas dari soal. Harus ditulis. Sekarang kita menguji turunannya, daerah manakah yang positif, daerah mana yang negatif. Kita uji antara 0 dan 45. Saya ambil X sama dengan 15. Kita hitung turunannya. Turunannya adalah tadi Y aksen sama dengan 2 cos 2X. Karena X-nya yang saya ambil 15, berarti menjadi 2 cos 2 kali 15, 2 cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. 2 kali setengah akar 3 adalah akar 3. Jadi jawabannya akar 3. Ini akar 3 ya. Bukan V ini. Ini akar 3 harusnya nih. Akar 3 adalah positif. Berarti antara 0 dan 45 bertanda turunannya positif. Selanjutnya tinggal selang-seling. Perhatikan, ini adalah tanda dari turunan. Ingat, kalau turunannya positif berarti fungsi naik, kalau turunannya negatif berarti fungsi turun. Kita tinggal lihat saja, berarti yang naik antara 045, 135, 225, antara 315 dan 360. Sedangkan yang turun, lihat yang turunannya negatif. Antara 45, 135, antara 225 dan 315. Latihan. Tentukan hubungan fungsi naik dan fungsi turun dengan konsep turunan. Nomor 2, tentukan interval fungsi naik dan turun pada grafik fungsi berikut. Nomor 3, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun grafik fungsi berikut. Nomor 4, tentukan interval fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 36x plus 2 naik dan fungsi turun. Nomor 5, tentukan interval fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 15x kuadrat min 24x plus 3 naik dan turun. 6, ini fungsi trigonometri yang 6, 7, 8. Sedangkan yang tadi fungsi aljabar. Tentukan interval fungsi fx sama dengan cos 3x untuk x 0 dan 360. Fungsi naik dan fungsi turun. Yang ketujuh, tentukan interval fungsi fx sama dengan sin 2x cos 2x untuk x antara 0 dan 360 derajat. Fungsi naik dan fungsi turun. Yang terakhir, tentukan interval fungsi fx sama dengan 2 cos x min cos 2x untuk x antara 0 dan 360. Demikian penjelasan menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Mudah-mudahan bisa dipahami.